Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perancangan database yang beranggotakan Metasa Salsabila dengan NIM 2016019. Saya sendiri Ayuni Vina dengan NIM 201600138. Pengertian perancangan database. Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemroses dan beberapa objek penampilan. Response time, processing time, dan storage space. Proses perancangan database ada 6 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Dan yang terakhir, implementasi sistem database. Tahap pertama, pengumpulan data dan analisa merupakan suatu tahap di mana kita melakukan proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru, beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan analisa. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua, peninjauan dokumentasi yang ada. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Yang terakhir, daftar pertanyaan dan wawancara. Tahap 2, perancangan database secara konseptual. Pada tahap ini akan dihasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high level data model seperti IR dan EER model. Selama tahap ini, dalam konseptual skema, kita harus merinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksi yang mungkin. Tahap-tahap perancangan database secara konseptual mempunyai dua aktivitas paralel. Yang pertama, perancangan skema konseptual. Yang kedua, perancangan transaksi. Tahap 3, pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor teknik, ekonomi, dan politik organisasi. Contoh faktor teknik: keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis-jenis DBMS, relational network, hierarchical, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS, pemakai, dan lain-lain. Faktor-faktor ekonomi dan organisasi yang mempengaruhi satu sama lain dalam pemilihan DBMS. Yang pertama, struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. Yang kedua, personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu DBMS, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Yang ketiga, tersedianya layanan penjual. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan beberapa masalah sistem. Tahap keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Tahap selanjutnya adalah membuat skema-skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang terpilih. Tahap ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada tahap 2. Pada tahap ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada tahap 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada tahap 3. Pemetaan tersebut dapat diproses dalam 2 tingkat. Yang pertama, pemetaan sistem independen, dan yang kedua, penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Tahap kelima, perancangan database secara fisik. Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur akses pada file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur penyimpanan fisik, penempatan rekor, dan jalur akses. Berhubungan dengan internal skema pada istilah 3 level arsitektur DBMS.
Beberapa petunjuk dalam pemilihan perancangan database secara fisik. Yang pertama, response time. Yang kedua, space utility. Dan yang ketiga, transaction throughput. Tahap ke-6, implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL dari DBMS yang dipilih, diinput dan digunakan untuk membuat skema database dan file database yang kosong. Sekarang database tersebut dimuat atau disatukan dengan datanya. Jika data harus diubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Transaksi-transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi. Spesifikasi secara konseptual diuji dan dihubungkan dengan kode program dengan perintah-perintah dari embedded DML yang telah ditulis dan diuji. Suatu saat, transaksi-transaksi tersebut telah siap dan data telah dimasukkan ke dalam database, maka tahap perancangan dan implementasi telah selesai dan kemudian tahap operasional dari sistem database dimulai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.